Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi denganku, Muhammad Fathah Khairuddin. Gimana lagi kalau bukan di Bincang Tipis. Bincang-bincang, tipis-tipis. Halo kan Bincang, gimana nih kabarnya? Nah, perbincangan kita kali ini mengulas tentang mahasiswa nih. Nah, apalagi mahasiswa yang jauh atau perantauan gitu, jauh dari keluarga, jauh dari rumah gitu. Nah, gimana sih caranya agar tetap optimis walau dompet kritis? Nah, itu adalah tema kita kali ini. Nah, gimana sih supaya kita itu tetap optimis walau dompet kita kritis, apalagi kehidupan seputar mahasiswa itu tidak jauh-jauh dari tugas, gak punya uang, kemudian kangen orang tua, keluarga, dan yang lain. Nah, tenang aja, semua yang menempa kita itu pasti akan berlalu. Gimana sih caranya kita untuk tetap optimis? Yang pertama, manajemen diri dan keuangan. Nah, kita itu harus bisa manajemen diri kita dan keuangan. Manajemen diri itu gimana sih kita mengontrol diri kita, bagaimana kita itu berada di lingkungan gitu, bagaimana kita menyikapi suatu keadaan. Contohnya nih, ketika kita tidak memiliki uang dan teman-teman kita mengajak untuk keluar nongkrong atau apalah, nah kita itu bisa menolak loh. Jangan sampai kita itu ingin terus pergi dengan teman-teman kita namun tidak memperhatikan kondisi keuangan kita. Nah, yang kedua, optimis dan yakin terhadap diri sendiri. Nah, ketika dalam kondisi kritis, kita itu harus tetap yakin dan optimis kepada diri kita sendiri. Keyakinan dan optimis berasal dari hati. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan keyakinan, maka apa yang kita lakukan itu akan menjadi maksimal. Contohnya, ketika kita melakukan sesuatu, maka harus dilandasi dengan hati yang yakin, agar menjadi berkah tentunya. Yang ketiga, hadapi semua permasalahan dengan ikhlas dan sabar. Apa sih yang kita lakukan ketika ada masalah? Marah, malas, capek. Nah, jangan cepat menyerah kawan. Anggap saja masalah itu teman kita gitu. Masalah itu akan selalu ada dimanapun kita berada. Akan selalu mengikuti walaupun kita tidak menyuruhnya. Nah, contohnya itu ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang pelik, kita harus menyikapi permasalahan itu dengan ikhlas dan sabar. Karena ikhlas adalah ketika kita dapat merelakan apa yang bukan menjadi keinginan kita, dan sabar adalah ketika kita bisa menerima kenyataan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi, tetap ikhlas dan sabar ya teman. Yang keempat, selalu berpikiran positif dan berorientasi masa depan. Nah, selanjutnya adalah berpikir positif, karena pikiran yang positif akan memberikan dampak yang positif pula bagi diri kita. Kita tuh janganlah mikirin hal yang macam-macam gitu. Udah, kita fokus aja sama diri kita sendiri gitu. Oke? Jangan sampai kita overthinking malam-malam mikirin keadaan. Jangan. Kita itu harus bisa berpikiran positif dan berorientasi dengan masa depan. Kita itu harus bisa berpikir kritis. Ya, sebagai mahasiswa kita itu kan dituntut untuk belajar. Nah, jadi kita itu harus visioner gitu loh. Kita harus memperhatikan masa depan kita gitu. Orientasi kita itu masa depan gitu. Karena semua itu berawal dari diri kita, kita yang memulai, kita yang menuai. Yang kelima, bekerja sampingan untuk mendapatkan cuan. Nah, kita itu harus bisa pandai-pandai manajemen waktu, bekerja agar apa? Agar kita itu juga bisa mendapatkan uang gitu. Dikala dompet kita yang kritis, kita nggak hanya mengandalkan orang tua gitu, mengandalkan tabungan kita dari orang tua atau kiriman orang tua. Kita harus bisa mandiri teman. Nah, itu dari tips-tips yang bisa
aku bagiin buat kalian. Ayo kita bertahan dalam semua keadaan. Ayo tingkatkan keadaan yang sekarang menjadi potensi untuk meraih masa depan yang gemilang. Tetap optimis, jangan kendor, jangan lengah. Sampai jumpa di bincang tipis selanjutnya. Dadah.